Selamat pagi anak-anak kami semua yang berada di kelas 10. Apa kabarnya? Ibu harap kalian semua tetap semangat. Semangat pagi. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan melanjut pembahasan kita mengenai materi sejarah. Oke, jika minggu yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu pengertian sejarah, apa itu kegunaan sejarah, serta apa sih pentingnya sejarah itu bagi kehidupan kita. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya. Apa itu? Masuklah kita pada hari ini mengenai yang namanya masa praaksara. Oke, mengenai masa praaksara mungkin sebagian dari kalian sudah tahu, sudah pernah dengar ini semasa SMP. Apa sih sebenarnya pengertian masa praaksara ini? Oke. Zaman praaksara. Praaksara ini diambil dari dua kata, pra dan aksara. Pra itu artinya sebelum, aksara itu artinya tulisan. Jadi, dapatlah dipahami bahwa pengertian dari zaman praaksara ini adalah zaman atau masa di mana belum mengenal tulisan. Jadi, dapat diartikan bahwa zaman praaksara ini adalah zaman di mana belum mengenal tulisan. Oke, sekarang kita masuk. Kapan sih munculnya zaman praaksara ini? Zaman praaksara ini sendiri muncul ketika manusia itu sudah ada di bumi. Dan zaman praaksara ini berakhir ketika manusia itu sendiri sudah mengenal tulisan. Oke, zaman praaksara itu sendiri muncul ketika manusia sudah ada di bumi, dan zaman praaksara itu sendiri hilang ketika manusia itu sudah mengenal tulisan. Kita ambil di Indonesia. Oke, Indonesia pernah mengalami zaman praaksara. Dan Indonesia mengalami berakhirnya masa praaksara ketika masyarakat Indonesia sudah mengenal tulisan. Kapan itu? Ketika para pedagang India datang ke Indonesia menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha. Ada bukti? Ada. Ditemukannya prasasti Yupa. Oke. Kalau zaman praaksara, zaman belum mengenal tulisan, bukti yang bisa ditemukan apa saja ya? Oke, kita lanjut. Bukti-bukti atau peninggalan zaman praaksara melalui dua hal inilah dapat dibuktikan. Wah, ternyata di X ada zaman praaksara. Wah, ternyata daerah Y ada zaman praaksara. Melalui apa ditemukannya dua benda ini, yaitu fosil dan artefak. Apa itu fosil? Fosil itu adalah sisa tulang belulang makhluk hidup yang sudah membatu. Fosil itu adalah sisa-sisa tulang belulang makhluk hidup yang sudah membatu. Sedangkan artefak adalah sisa-sisa peralatan hidup. Sisa-sisa peralatan hidup yang digunakan manusia praaksara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh seperti apa? Ada kapak genggam, ada kapak lonjong. Oke, selanjutnya dengan ditemukannya dua benda ini, maka dapat dikategorikan bahwa daerah X mengalami masa praaksara. Oke, yang selanjutnya, masa praaksara ini sendiri dibagi atas dua. Masa praaksara ini sendiri dibagi atas dua. Apa aja? Yang pertama berdasarkan kajian geologi, dan yang kedua berdasarkan kajian arkeologi. Geologi ini berdasarkan ilmu bumi, sedangkan arkeologi ini berdasarkan peninggalan-peninggalan masa praaksara. Oke, masa praaksara ini sendiri dibagi atas dua, yaitu berdasarkan kajian geologi atau ilmu bumi dan berdasarkan arkeologi, peninggalan-peninggalan manusia praaksara. Oke, kita masuk yang pertama. Pembagian praaksara berdasarkan kajian geologi itu ada 4. Ada zaman Azoikum, ada zaman Paleozoikum, ada zaman Mesozoikum, dan ada zaman Neozoikum. Apa aja keempat perbedaan itu? Coba kalian perhatikan gambar ini.
Oke, pada zaman Azoikum di situ ditandakan bahwa seperti api. Nah, kira-kira di gambar Azoikum itu ada makhluk hidup enggak? Tidak. Pada zaman Azoikum ini, bumi ini baru terbentuk. Bumi baru terbentuk mengakibatkan apa? Suhunya belum stabil. Suhu belum stabil mengakibatkan kondisi di bumi itu masih sangat panas. Jika kondisi bumi sangat panas, mungkinkah ada makhluk hidup? Pastinya tidak. Jadi pada zaman Azoikum ini, bumi baru terbentuk, suhu bumi belum stabil, suhu bumi masih sangat panas mengakibatkan apa? Belum ada makhluk hidup. Sedangkan zaman Paleozoikum sudah lebih baik kondisinya. Berevolusilah, kondisi bumi mulai stabil, sudah mulai dingin mengakibatkan apa? Sudah muncul yang namanya mikroorganisme bersel satu. Dari bersel satu berkembang biak menjadi bersel banyak. Setelah zaman Paleozoikum berevolusi jutaan tahun kemudian, masuklah zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum ini dikenal sebagai zaman hidupnya reptil bertubuh besar. Seperti apa? Dinosaurus, Tyrannosaurus. Berkembang lagi berevolusi hingga zaman Neozoikum. Pada zaman Neozoikum inilah kondisi bumi sudah sangat baik, sehingga apa? Memunculkan yang namanya persebaran manusia purba. Muncullah di situ nanti manusia purba seperti yang ada di Indonesia, ada Meganthropus, Pithecanthropus, serta Homo sapiens. Oke, itu kita membahas tentang berdasarkan kajian geologi. Sekarang kita masuk ke kajian arkeologi. Jenis masa praksara berdasarkan kajian arkeologi atau berdasarkan penemuan atau peralatan hidup manusia purba. Itu dibagi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu dan zaman logam. Ingat, berdasarkan geologi ada 4. Azoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Berdasarkan arkeologi ada 2, zaman batu dan zaman logam. Zaman batu ini terbagi atas 4. Apa aja? Ada zaman Paleolitikum, ada zaman Mesolitikum, ada zaman Neolitikum, dan ada zaman Megalitikum. Apa aja itu keempat itu? Kita perhatikan. Oke, ada zaman Paleolitikum, pembagian dari zaman batu, Meso, Neo, dan Mega. Paleolitikum ini dikenal juga sebagai zaman batu tua. Di sini peralatan hidup itu masih sederhana. Teknologinya masih sederhana. Menyebabkan apa? Menyebabkan peralatan hidupnya itu masih kasar. Seperti apa? Seperti yang namanya kapak genggam. Manusia purba di zaman batu tua atau Paleolitikum ini masih hidup berpindah-pindah. Karena apa? Karena mereka hidup berburu. Berevolusi masuk ke zaman batu tengah, zaman batu Madya, zaman Mesolitikum. Ini sudah sedikit lebih baik dari zaman Paleolitikum. Karena apa? Pada zaman Mesolitikum, manusia praksara itu sudah mulai mengenal yang namanya teknologi. Sehingga peralatan hidup yang digunakan sudah mulai dihaluskan. Ingat, sudah mulai dihaluskan. Dari zaman batu yang tidak bisa dihaluskan, yang belum dihaluskan, zaman batu Madya sudah mulai dihaluskan. Contohnya apa? Contohnya itu adalah kapak persegi, ada kapak persegi. Oke. Jadi kalau zaman batu tua hidupnya berpindah-pindah, zaman batu Madya ini sebagian masyarakat praksara itu sudah mulai hidup menetap. Berkembang lagi lebih baik di zaman batu muda atau dikenal Neolitikum. Di sini peralatan hidupnya sudah lebih baik. Peralatan hidupnya sudah halus, seperti apa? Kapak lonjong, dan mereka sudah hidup menetap atau dikenal sebagai hidup bercocok tanam. Dan yang terakhir ada zaman batu besar. Zaman batu besar ini artinya itu adalah peralatan hidup yang digunakan itu berasal dari batu besar.
Dan pada zaman batu besar ini, manusia praaksara sudah mengenal yang namanya kepercayaan. Kepercayaan pada zaman praaksara itu ada 3. Animisme, dinamisme, dan totemisme. Animisme itu kepercayaan kepada roh, dinamisme itu kepercayaan kepada benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib, dan totemisme itu kepercayaan kepada hewan-hewan yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Jadi peninggalan-peninggalan pada zaman batu besar ini seperti apa? Seperti sarkofagus, menhir, dolmen. Digunakan untuk apa? Biasa itu digunakan untuk tempat pemakaman atau tempat penyembahan. Meja sesajen itu peninggalan dari zaman batu besar. Jadi ada 4 yang namanya pembagian dari zaman batu. Oke, selanjutnya zaman logam. Zaman logam sendiri ini ada 3. Ada zaman perunggu. Zaman logam ini ada 2. Ada zaman perunggu dan ada zaman besi. Maksudnya ini apa? Disinilah manusia praaksara sudah lebih mempunyai keahlian mengolah suatu bahan dari logam menjadi suatu peralatan hidup yang bisa digunakan. Seperti apa? Perhiasan. Di sini sudah mengenal perhiasan. Ini dia. Contoh-contoh dari zaman besi. Ada zaman tembaga, ini ada uang, dan ada zaman perunggu. Oke, sekian penjelasan dari Ibu mengenai masa praaksara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pengertian masa praaksara itu adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Kapan mulai muncul masa praaksara? Masa praaksara itu sendiri muncul ketika manusia sudah ada di bumi, dan masa praaksara itu sendiri hilang ketika manusia itu sudah mengenal tulisan. Zaman praaksara itu sendiri terbagi atas 2, berdasarkan kajian geologi dan berdasarkan kajian arkeologi. Berdasarkan kajian geologi, pembabakan itu terbagi atas 4. Apa aja? Ada Azoikum, ada Paleozoikum, ada Mesozoikum, dan ada Neozoikum. Azoikum zaman belum ada kehidupan. Paleozoikum sudah mulai ada kehidupan. Mesozoikum zaman di mana reptil bertubuh besar hidup. Sedangkan zaman Neozoikum zaman di mana manusia purba sudah mulai muncul di bumi. Itu berdasarkan geologi. Berdasarkan arkeologi, praaksara itu terbagi atas 2, zaman batu dan zaman logam. Zaman batu ini terbagi lagi atas 4. Ada Paleolitikum, batu tua, ada Mesolitikum, batu tengah, ada Neolitikum, batu muda, dan ada Megalitikum, batu besar. Dan satu lagi ada zaman logam. Zaman logam ini terbagi 2, zaman besi dan zaman perunggu. Oke, di akhir, jikalau ada anak-anak kami yang ingin bertanya, silakan langsung nanti WA Ibu. Tugas akhir kalian untuk mengukur seberapa besar pemahaman kalian mengenai materi masa praaksara, cobalah anak-anak kami membuat video kreatif yang di dalamnya kalian menjelaskan bagaimana kehidupan masa praaksara jika dikaji dari unsur geologi dan arkeologi. Jadi tugas kalian membuat video kreatif mengenai masa praaksara. Mengenai masa praaksara dari pengertian masa praaksara hingga pembagian masa praaksara berdasarkan kajian geologi dan arkeologi. Buat semenarik mungkin, buat pemahaman yang lebih jelas. Jikalau ada pertanyaan, bisa bertanya kepada saya. Oke, sekian dan terima kasih.